Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. 9th grade of Junior High School SMP Alam Balikpapan. For today we have the 8th meeting, pertemuan ke-8. Silakan perhatikan your workbook ya. Perhatikan semua workbook yang sudah kalian pegang. Di sana sudah ada our material for today is past continuous tense. The purpose of learning for today, you can make sentence use past continuous tense. Kalian bisa membuat kalimat menggunakan past continuous tense. Kemudian the direction, number 1, you can follow from video tutorial that you can see in channel YouTube Melinda Sriwahyuni English, and then you can open workbook that was given by your class teacher, and then you can answer English worksheet correctly and send to my email melindasriwahyuni2@gmail.com or to Google Classroom that have prepared by your class teacher. Petunjuknya mengikuti pembelajaran dari video tutorial yang bisa dilihat dari channel YouTube Melinda Sriwahyuni English. Kemudian bisa membuka workbook yang telah diberikan oleh guru kelas, dan kemudian bisa menjawab English worksheet dengan benar. Kirim ke email saya melindasriwahyuni2@gmail.com atau bisa ke Google Classroom yang sudah disiapkan oleh guru kelas kalian. Oke, our material for today is past continuous tense. Ini salah satu bentuk grammar tenses ya, bentuk waktu. Past continuous tense bisa juga disebut dengan past progressive tense. Jadi ketika kalian ketemu past continuous tense, terus di soal berbeda ketemu dengan past progressive tense, itu adalah bentuk tenses yang sama. Sama-sama past continuous tense, yaitu suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi itu tindakan yang sedang terjadi pada waktu tertentu di masa yang lampau ya. Kalau present continuous tense berlangsung tapi sekarang. Kalau past continuous tense berlangsung di masa yang lampau. Aksi tersebut telah dimulai tapi belum selesai pada saat itu ya, telah dimulai tapi belum selesai, jadi berkelanjutan pada saat pembicaraan kalimat tersebut. Rumusnya bisa kalian lihat, silakan lihat workbooknya. Past continuous tense dibentuk dengan auxiliary verb be ya, berupa was atau were. To be nya adalah was atau were. Kalau to be present ada 3. Apa saja? Is, am, are. Ketika dia diubah dalam bentuk past tense, maka menjadi was dan were. Were itu untuk are, was itu untuk is dan am ya. Oke. Karena past tense terjadi di masa lalu dan present participle. Was untuk singular subject berupa singular noun seperti Andi, book, dan cat, dan singular pronoun seperti I, she, he, dan it, kecuali you ya. Kalau you tidak pakai was, pakai were. Sebaliknya were yang merupakan plural verb digunakan pada plural subject seperti plural noun seperti cats-nya banyak, people, orang-orang, books, buku-buku, dan plural pronoun seperti you, they, we, dan cats ya. You-nya itu kalian, dan you single juga menggunakan are. Oke. Kemudian subject dan verb agreement ya, rumus past continuous tense terdiri juga atas subject, verb, agreement. Tenses ini umumnya hanya terjadi pada aksi berupa dynamic verb, tidak static verb. Karena secara umum hanya dynamic verb yang memiliki bentuk continuous. Continuous itu artinya berkelanjutan ya. Static verb dengan bentuk progresif. Kemudian kita lihat sama-sama di situ di our workbook.
Rumus past continuous tense dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Silakan perhatikan buku kalian masing-masing. Iya, yang ini ya. Kelihatankah kalau saya perlihatkan demikian? Rumus past continuous tense. Rumusnya untuk kalimat positif ada subject plus to be was were plus present participle in. Kemudian kalimat negatifnya subject plus be was were plus not plus present participle in. Kemudian kalimat interrogatifnya terdiri atas to be was were plus subject plus present participle in plus question mark. Oke. Kita lanjutkan. Contohnya ya, contoh dalam bentuk kalimat positif, he was sleeping. Ya, he was sleeping. He was sleeping. Subject plus to be was plus verb ing, kata kerja bentuk ing. Yang bawahnya perhatikan juga, the people were waiting, ya, wait. The people were waiting, ya, orang-orang sedang menunggu, tapi di masa lalu. Kemudian bentuk negatifnya langsung tambahkan not. He was not sleeping. Disingkatnya he wasn't sleeping. Kemudian yang bawahnya the people weren't waiting. Orang-orang tidak sedang menunggu. Kalau diubah dalam bentuk interrogatif, silakan perhatikan, maka to be, was atau were pindah ke depan. Was he sleeping? Pakai tanda tanya ya. Kemudian were the people waiting? Were the people waiting? Waiting. Oke. Sudah bisa dilihat? Kemudian fungsi dan contoh kalimat past continuous tense. Perhatikan juga. Past continuous tense untuk mengindikasi, ya, mengetahui suatu aksi yang terjadi selama momen tertentu di masa lampau, ya, selama kesempatan atau waktu tertentu di masa yang lampau. Time expressionnya, keterangan waktunya dapat digunakan nanti kalau kalian ketemu dengan at this time yesterday, pada jam ini kemarin, atau at this time last night, pada jam ini semalam. Kemudian at 5 o'clock this morning, pada pukul 5 pagi ini. Kemudian all day yesterday, sepanjang hari kemarin. In February, di bulan Februari. Ya, ketika ketemu dengan bentuk ungkapan waktu seperti yang ini dan sejenisnya, maka ini adalah bentuk past continuous tense. Contoh kalimat past continuous tense, kita masukkan yesterday. Bisa dilihat di your workbook, oke, yang bawah ya. I was shopping at this time yesterday. I was shopping at this time yesterday. Saya sedang belanja pada jam ini kemarin. Kemudian what was she doing at 5 o'clock this morning? Apa yang sedang dia lakukan jam 5 pagi. Kemudian contoh yang ketiga, they were roasting corn at this time last night. Mereka sedang membakar jagung pada jam ini kemarin malam. Okay? I was shopping at this time yesterday. What was she doing at 5 o'clock this morning? They were roasting corn at this time last night. Okay? Sejauh itu paham? Kemudian ada contoh berikutnya. Silakan diperhatikan contoh berikutnya. I was doing physical exercises all day yesterday. I was doing physical exercise all day yesterday. Saya sedang melakukan latihan-latihan fisik sepanjang hari kemarin, ya. Kemudian in February she was working as a waitress in a, saya nggak bisa baca, in a
In a well-known restaurant. In a well-known restaurant. In February, she was working as a waitress in a well-known restaurant. Di bulan Februari dia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran terkenal. Oke, sejauh itu kita ulang dulu. Coba tulis di buku kalian sekarang. Contoh past continuous tense. Silakan ambil pena dan buku. Silakan menulis. Kalau enggak di sampingnya ya. Kalau workbook kalian cetak tuh bisa ditulis di sampingnya. Contoh past continuous tense. Dia sedang tidur. Dia sedang tidur. Silakan ditulis. Kemudian dia tidak sedang tidur. Dia tidak sedang tidur. Selanjutnya, apakah dia sedang tidur? Mau kalian bikin laki-laki, mau bikin perempuan tidak masalah ya. Mau she, mau he, nggak masalah. Oke, sudah selesai? Sekarang sebutkan, nggak usah ditulis yang sekarang. Orang-orang sedang menunggu. Ucapkan walau saya tidak melihat kalian mengucapkannya. Orang-orang sedang menunggu. Kemudian orang-orang tidak sedang menunggu. Apakah orang-orang sedang menunggu? Selesai? Kita lanjutkan. Silakan ditulis. Saya sedang belanja pada jam ini kemarin. Silakan ditulis sekarang. Saya sedang belanja pada jam ini kemarin. Yang kedua, silakan ditulis. Apa yang sedang dia lakukan jam 5 pagi ini? Apa yang sedang dia lakukan jam 5 pagi ini? Kita lanjutkan. Mereka sedang membakar jagung pada jam ini kemarin malam. Mereka sedang membakar jagung pada jam ini kemarin malam. Saya akan memberikan tambahan nilai ketika kalian memfotokan ini dan dikirim ke saya ya. Kemudian sebutkan, sekarang sebutkan, gak usah ditulis lagi. Saya sedang melakukan latihan-latihan fisik sepanjang hari kemarin. Silakan disebutkan. Saya sedang melakukan latihan-latihan fisik sepanjang hari kemarin. Selanjutnya, di bulan Februari dia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran terkenal. Di bulan Februari dia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran terkenal. Kita lanjutkan. Selesai? Kita lanjutkan ke fungsi dan contoh kalimat past continuous tense yang kedua. Fungsi yang kedua adalah tenses ini menunjukkan bahwa ada aksi berdurasi pendek, simple past tense, yang terjadi ketika suatu aksi berdurasi panjang, past continuous tense, sedang berlangsung ya. Pada tenses ini menunjukkan bahwa ada aksi berdurasi pendek, simple past tense-nya ada, kemudian terjadi ketika suatu aksi berdurasi panjang, past continuous tense, sedang berlangsung. Subordinate conjunction while dan when dapat digunakan sebagai formulasinya. Dengan formulasinya, simple past tense plus while plus past continuous tense. Perhatikan. Semua perhatikan our workbook. Oke. Ya.
simple past tense plus while plus past continuous tense. Contohnya, while he was sleeping, ketika dia sedang tidur. Itu adalah past continuous tense digandeng dengan simple past tense. Simple past tense-nya yang mana? He was sleeping, itu simple past tense. Ketika dia pakai while, maka menjadi past continuous tense. Ya. While he was sleeping, while they were partying, while I was reading a book. Past continuous. Kemudian untuk penggunaan when, perhatikan untuk penggunaan when. Past continuous tense plus when plus simple past tense, ya. When I got home, ketika saya tiba di rumah. I got home, ketika. When I got home, ketika saya tiba di rumah. When he opened the door, ketika dia membuka pintu. When you called her, ketika kamu memanggilnya perempuan, ya. Di situ sudah dimasukkan langsung ke contohnya. Itu gandengannya, ya. Contoh lengkapnya dalam bentuk lengkapnya past continuous tense. Number 1, silakan perhatikan semua. The door was knocked while I was reading a book. The door was knocked while I was reading a book. Di mana simple past tense-nya? Kita masuk ke kalimat, itu sudah dijadikan kalimat lengkap, ya. The door was knocked while I was reading a book. Simple past tense-nya di depan plus while plus past continuous tense. Contoh yang kedua, my mother was cleaning the carpet when I got home. Ibu saya sedang membersihkan karpet ketika saya tiba di rumah. Yang depannya adalah past continuous tense, yang belakangnya adalah simple past tense. My mother was cleaning the carpet when I got home. Kemudian dilanjutkan yang ketiga, she was sleeping when you called her. Dia sedang tidur ketika kamu menelponnya. She was sleeping when you called her. She was sleeping itu past continuous tense. You called her adalah simple past tense. Oke. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, past continuous tense digunakan untuk membicarakan sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Interval kejadiannya acak, namun sesungguhnya merupakan kebiasaan alami atau kebiasaan yang biasa. Tenses ini terkadang digunakan untuk mengkritik suatu aksi, mengkritik tindakan. Contohnya, silakan perhatikan. I was repeatedly checking things. Saya dulu berulang kali memeriksa sesuatu. I was repeatedly checking things. Saya dulu berulang kali memeriksa sesuatu. Kemudian number 2, the girl was always yelling out loud. Anak itu selalu menjerit keras-keras. The girl was always yelling out loud. Itu adalah bentuk past continuous tense. Yang selanjutnya, my neighbor was always chasing stray cats off with his broom. Tetangga saya selalu mengusir kucing-kucing liar dengan sapunya. My neighbor was always chasing stray cats off with his broom. Tetangga saya selalu mengusir kucing-kucing liar dengan sapunya. Oke, fungsi yang keempat, past continuous tense digunakan dengan verb yang menunjukkan perubahan atau change atau perkembangan growth seperti grow up, improve, go, change. Go change. Past continuous tense digunakan dengan verb yang menunjukkan perubahan atau change atau perkembangan growth seperti grow up, improve, go, change. Contohnya adalah
His hair was going so thin. Rambutnya menjadi sangat tipis. His hair was going so thin. Rambutnya menjadi sangat tipis. My life was changing rapidly. Hidup saya berubah dengan cepat. My life was changing rapidly. Hidup saya berubah dengan cepat. Ayo kalian ulangi. Saya bacakan Indonesianya, kalian sebutkan bahasa Inggrisnya, ya. Pintu diketuk ketika saya sedang membaca buku. Pintu diketuk ketika saya sedang membaca buku. Sebutkan sekarang. Kemudian, ibu saya sedang membersihkan karpet ketika saya tiba di rumah. Ibu saya sedang membersihkan karpet ketika saya tiba di rumah. Kemudian, dia sedang tidur ketika kamu menelponnya. Dia sedang tidur ketika kamu menelponnya. Kita lanjutkan. Tetap sebutkan by yourself. Saya dulu berulang kali memeriksa sesuatu. Saya dulu berulang kali memeriksa sesuatu. Kemudian, anak itu selalu menjerit keras-keras. Anak itu selalu menjerit keras-keras. Kemudian, tetangga saya selalu mengusir kucing-kucing liar dengan sapunya. Tetangga saya selalu mengusir kucing-kucing liar dengan sapunya. Terakhir, ada dua yang terakhir. Rambutnya menjadi sangat tipis. Rambutnya menjadi sangat tipis. Hidup saya berubah dengan cepat. Hidup saya berubah dengan cepat. Itu adalah fungsi dan contoh kalimat past continuous tense, bahwa yang pertama tadi mengindikasi suatu aksi yang terjadi selama momen tertentu di masa lampau. Fungsi yang kedua menunjukkan bahwa ada aksi berdurasi pendek simple past tense yang terjadi ketika suatu aksi berdurasi panjang past continuous tense sedang berlangsung. Kemudian fungsi yang ketiga, past continuous tense, digunakan untuk membicarakan sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Kemudian fungsi yang keempat, past continuous tense digunakan dengan verb atau kata kerja yang menunjukkan perubahan atau perkembangan. Ya, selesai, lengkap. Masuk ke English worksheet for 9th grade. English worksheet untuk kelas 9. Please make the sentences about past continuous tense different with the example and translate it. Buatlah 5 kalimat tentang past continuous tense yang berbeda dengan contoh dan terjemahkanlah. Silakan kirim ke Google Classroom. Selesaikan dan tulis tangan. Okay. Thank you very much for this meeting. I hope you can learn and try to explore you by yourself. Silakan, semoga kalian mendapat pembelajaran dan silakan mengembangkan diri kalian masing-masing untuk bisa speaking English. Finally, have a nice day. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.